Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pang Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan tes sebuah produk, yaitu produk ini adalah semacam alarm ya, tapi bukan alarm motor ataupun alarm mobil. Ini adalah alarm untuk sepeda. Ini saya beli di online ya dengan harga 300 ribuan, dan tentunya saya akan membahas ini fungsinya untuk apa dan bagaimana cara pemasangannya. Oke, langsung saja saya akan mengunboxing untuk produk ini. Nah, ini saya buka ya. Di sini bisa kita lihat ini tempat dusnya itu sudah ada protektornya, di lebih aman untuk barang di dalamnya ya. Jadi saya buka ya seperti ini. Ternyata tadi kebalik. Oke. Nah, apa yang didapat di sini tentunya satu set alarmnya dan satu buah kertas petunjuknya. Oke, bisa kita lihat di sini ini bentuk remote-nya ya. Jadi remote-nya ini seperti remote mobil pada umumnya ya, tapi ini nanti ditempatkan kalau dilihat dari sini ya, ditempatkan di setang sepeda ya. Oke, terus apalagi di sini, nah ini yang gede ya, jadi inilah untuk lampunya ya. Jadi ini ada lampunya, terus ada dua buah tombol warna merah dan warna biru, A dan B ya. Jadi fungsinya seperti apa. Oke, lanjut untuk yang lainnya. Di sini ini ada sebuah bracket lagi, dan di sini ini ada sama ya untuk pegangan dari holder dari ini ya, lampu ini. Oke. Ini ada kabel tis dan double tip. Selebihnya ini ada kabel buat charging, karena alarm ini bukan pakai baterai ya, tapi pakai chargeran ya. Di sini untuk konektornya. Nah, di sini ya. Ini untuk konektornya memakai tipe micro USB. Terus satu set kunci L ya, dan baut L di sini. Jadi komplit ya untuk nanti pemasangannya. Oke, sebelum saya pasang di sepeda, saya akan membahas dari petunjuk di buku atau kertas manualnya ini ya. Oke, saya akan terangkan sedikit mengenai dari keterangan kertas petunjuknya ini ya. Jadi untuk poin pertama ini adalah pengenalan untuk perangkatnya. Di sini ditulis yaitu produknya harus dicas dulu sebelum digunakan ya. Jadi alangkah baiknya ini disarankan di charging dulu sebelum kita pakai. Oke, dan untuk speknya di sini baterainya itu kapasitasnya 800 mAh dengan voltase 3,7 ya. Alarm ini mampu berbunyi dengan tingkat kebisingan 105 sampai 110 desibel. Dan nomor 2 yaitu penggunaan dari remote-nya. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk atas adalah lock, untuk bawahnya unlock. Yang tanda petir ini keterangannya adalah flash. Yang tanda bell atau lonceng ini keterangannya ring. Oke, di sini ya. Jadi ini kalau saya coba langsung ya. Jadi kalau misalnya saya pencet lock, nah bunyinya seperti itu. Kalau unlock, oke, lumayan kencang sekali untuk sebuah alarm sepeda ya. Lalu tombol flash ini fungsinya untuk mengontrol lampu yang ada di belakang nih ya, lampu merah ini ya. Jadi kalau kita pencet sekali, dia akan nyala berkedip. Pencet lagi, nyala berkedipnya pelan. Pencet lagi, dia nyala
tanpa berkedip ya. Ini digunakan agar kita bisa terlihat oleh pengendara lain ya di belakang kita. Oke, saya matiin sekali lagi, pencet. Oke, ini udah off ya. Jadi enaknya itu saat penggunaan nanti kita bersepeda ini tuh kita nggak usah setting di belakang ya, jadi cukup pencet kontrol dari sini aja. Ini kita bisa menyalakan atau mematikan lampu merah ini. Oke, selanjutnya ada fungsi bel di sini. Ini fungsi bel di sini itu digunakan sebagai isyarat ya. Jadi ketika ada sepeda, ya ibaratnya klakson lah gitu ya. Kalau di mobil, motor itu klakson. Kalau sepeda ini ada fungsinya belnya ya. Ini ya, saya pencet untuk tombol ini. Nah, seperti itu. Ini sangat kencang sekali. Selanjutnya untuk fungsi lock unlock ya. Jadi bagaimana cara alarm ini bekerja? Ini di keterangannya, setiap saya pencet lock seperti ini akan terdengar bip 3 kali ya. Saya pencet, itu bunyi bip 3 kali. Setelah itu, setelah 5 detik ada bunyi bip sekali. Nah, jadi setelah 5 detik bunyi bip sekali, itu alarm sudah siap aktif ya. Artinya kalau nih disentuh ya, kalau kena getaran pasti alarmnya bunyi ya. Tapi kalau baru bunyi bip 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 3 kali itu belum masuki bip ke sekali, itu masih belum aktif ya. Jadi ini udah aktif. Bagaimana alarm itu bekerja? Ketika ada getaran seperti ini, itu sekali ya. Jadi bunyi kalau ada getaran cuma sekali doang, dia akan bunyinya seperti itu. Tapi kalau terus-terusan, dia akan bunyi terus sampai 30 detik ya. Contoh seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada getaran sekali, dia akan bunyi alarmnya cuma 2 detik. Tapi kalau getarannya terus-terusan ya, itu alarm akan bunyi terus ya sampai di keterangan nih 30 detik ya. Trigger alatnya nih sampai 30 detik ya. Oke, selanjutnya nih keterangan flash tadi udah saya terangkan, bell juga saya terangkan. Lalu nih ada pengoperasian dari pengecasan ya. Di sini itu keterangannya dicas 2-3 jam dapat dipakai selama 15 hari sampai 60 hari standby arming. Ya, standby arming itu artinya kalau kita lock ya sampai 60 hari atau 2 bulan itu masih kuat ya untuk fungsi dari alarm ini ya. Dan ini kalau kita lihat di sini tuh baterainya 800 mAh ya. Nah, artinya di sini untuk saya sarankan bila untuk ngecas dari modul atau alat utamanya ini nanti dihubungkan ke charger dan maksimal 1 ampere ya. Saya sarankan itu 1 ampere untuk pengecasannya. Tahu mananya dari 1 ampere, kita bisa lihat untuk casan HP kita ya. Misalnya ini ada sebuah chargeran HP. Di sini bisa dilihat keterangannya outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Nah, kalau pakai chargeran ini bisa untuk ngecas, tapi saya tidak menyarankan karena baterai itu tidak akan bertahan lama ya. Jadi umurnya akan lebih pendek dengan kita mengecas dengan charger 1 ampere. Charger 1 ampere itu biasanya ya mungkin banyak kan di aksesoris ya, seperti ini yang saya punya ini dari bekas CCTV ya. Jadi ini 1 ampere. Ini bisa kita lihat outputnya 5 volt 1000 mA ya, artinya 1 ampere. Nah, alat casnya itu seperti 1 ampere ya. Jadi kita ngecas sesuai dengan prosedurnya 2-3 jam sampai penuh, dan itu akan menjadikan alat ini menjadi lebih awet. Lalu lanjutkan lagi untuk poin 4 ya di sini. Nah, ini ada tombol A dan B ya. Tadi saya udah jelaskan di awal ini fungsinya buat apa. Ini tombol A, kalau saya pencet
ini akan menyala lampunya ya. Ini sama aja kita mencet dengan wireless remote ini ya, yang tanda petir ini flash namanya ya, bisa dikontrol atau dihidup dan matikan lewat sini ya. Misal saya hidupkan dengan dari sini, ini saya matikan dari sini pun bisa. Oke, untuk yang A atau yang merah. Yang B ini keterangannya untuk tombol reset ya. Suatu saat atau mungkin remote ini hilang atau rusak, terus kita beli baru lagi, untuk pairing atau membuat remote ini bisa kebaca di alat ini kita cukup tekan dan tahan tombol B ini sesuai dengan keterangan di sini ya. Jadi sampai 2 detik dan terdengar bunyinya seperti itu. Oke, saya rasa untuk fungsi-fungsinya sudah semua ya. Jadi ini tinggal bagaimana cara pemasangannya yang kita lakukan di sepeda ya. Di sini pemasangannya untuk remote-nya berada di handlebar, dan untuk memasangkan alatnya ini di bawah saddle ya, di bawah sini. Bisa juga ditaruh di seat post di sini. Oke, saya mulai dari pemasangan dudukan alarmnya. Ini saya tempatkan bracket. Ini posisinya di bawah saddle ya. Jadi tempatkan di sini. Ini di bagian tulang untuk saddle-nya ini. Lalu kencangkan dengan baut L ini. Dan hasilnya ini terdapat celah ya. Jadi tidak cocok untuk penggunaan bracket ini di saddle sepeda ini. Untuk itu saya pakai bracket satunya lagi yang dihubungkan atau ditempatkan di seat post ya. Jadi ini saya buka untuk karet dalamnya, dipasang juga baut L nya seperti ini. Oke, setelah bracket terpasang baru dipasangkan dari modul atau lampu alarm ini. Tinggal diselipkan saja di sini, dan bagian bawah ini kita kencangkan lagi dengan baut L yang kecil ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Terlihat sepedanya sudah ada lampunya. Oke, kemudian step selanjutnya ini kring-kringan atau bel ini saya ganti dengan remote alarm ini. Kita lepas dulu untuk bel atau kring-kringan ini. Kemudian kita tempatkan bracket dari dudukan remote alarmnya. Ini ada double tipnya, dipasang dulu di sini. Selanjutnya tinggal posisikan bracket ini diikat dengan kabel tis. Hasilnya remote bisa kita masukkan ke dalam tempatnya seperti ini. Oke, ini akan saya tes untuk lampu belakangnya. Setelah saya pencet di bagian remote, dia berkedip cepat. Saya pencet sekali lagi. Lampu kedipannya berubah menjadi lebih lambat. Selanjutnya saya akan tes dari fungsi utama alarm ini, yaitu ketika saya pencet lock sekali, terdengar bunyi beep 3 kali. Selanjutnya akan diikuti beep 1 kali seperti ini, menandakan alarm sudah aktif. Jika sepeda ini saya pegang, maka alarm bunyi. Bunyinya hanya sebentar, dan jika bunyinya berkali-kali seperti ini karena kena goncangan terus-menerus. Tinggal kita matikan dengan unlock, maka alarm akan kembali non-aktif. Begitulah untuk review dari produk alarm sepeda ini, yang ada fitur keunggulannya yaitu bisa menyalakan lampu sepeda ini via wireless remote. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.